Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pengajian dosen Universitas Jayabaya. Terima kasih kami sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan profil beserta program dari yayasan kita kepada Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini yang sangat antusias dan semangat dalam mengikuti pengajian rutin di pagi hari ini yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Ahmad Taufik Hidayat, biasa dipanggil Ahmad. Saya merupakan petugas penggalian dana dari yayasan kita. ID card ini bukti bahwa saya bagian dari yayasan kita. Dalam menjalankan peran ini, saya menjalankannya secara sosial tanpa digaji oleh yayasan. Semua ini berangkat atas dasar besarnya keinginan saya untuk membantu sesama. Namun dikarenakan saya masih berstatus sebagai mahasiswa semester 5 yang belum memiliki penghasilan tetap, akhirnya saya mencoba untuk membantu sesama dengan tenaga yang saya miliki saat ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, di kesempatan pagi yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, saya ingin berperan membantu sesama dengan cara bersilaturahim sekaligus memperkenalkan profil dan program dari yayasan kita kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pengajian dosen Universitas Jayabaya, kami sangat salut dengan Bapak Ibu sekalian. Karena di tengah kesibukan mengajar dan bekerja, Bapak Ibu sekalian masih mau untuk meluangkan waktu untuk mengikuti pengajian rutin di Sabtu pagi. Insya Allah apa yang Bapak luangkan, apa yang Ibu luangkan dapat Allah balas dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, yayasan kita merupakan yayasan yang legal karena telah terdaftar dalam SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Untuk pengurus atau penasihat dari yayasan kita sendiri berasal dari jajaran petinggi MUI Jayabaya. Dalam hal ini adalah Bapak Tejo selaku Ketua MUI Jayabaya. Untuk alamatnya, yayasan kita beralamat di Jalan Bagong nomor 1 Jayabaya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar dengan rumah makan mewah. Betul Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau dari rumah makan mewah, dari gapura sebelah gang rumah makan mewah, Bapak Ibu sekalian bisa jalan sekitar kurang lebih 100 meter, mengikuti jalan gang. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa menemukan atau menjumpai rumah berwarna hijau pupus seperti dengan hijau pucuk daun atau hijau jeruk nipis dengan banner bertuliskan rumah atau yayasan kita yang terpasang di depan pagar rumahnya. Nah, di sanalah letak dari yayasan kita Bapak Ibu sekalian. Yayasan kita ini memiliki beberapa program rutin seperti diantaranya program bantuan sembako dan uang tunai untuk keluarga miskin dan juga program bantuan pendidikan untuk adik-adik yatim piatu dan duafa. Alhamdulillah hingga saat ini yayasan kita berhasil meluluskan sekitar 250 siswa dari program pendidikan. Namun selain program rutin tersebut, yayasan kita juga memiliki program yang bersifat momentual, yakni salah satunya adalah program kurban pada saat Idul Adha nanti. Bapak Ibu sekalian, ketika momen Idul Adha tiba, idealnya semua kaum muslimin bisa merasakan kebahagiaan yang sama antara satu dengan yang selainnya. Mereka idealnya bisa merasakan nuansa sukacita sambil merasakan nikmatnya daging kurban dari hewan yang telah disembelih. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua, Bapak Ibu sekalian juga pastinya ingin memberikan atau memastikan kebutuhan gizi harian keluarganya terpenuhi. Seperti salah satunya adalah kebutuhan akan protein yang bisa bersumber dari daging. Nah, idealnya Bapak Ibu sekalian, untuk bisa makan daging, kita tidak perlu menunggu momen Idul Adha tiba. Kita bisa makan daging setiap hari. Misalnya dari daging sapi, daging ayam, atau daging ikan. Kita bisa makan setiap hari. Kalau tidak bisa makan setiap hari,
kita bisa setidaknya makan daging 1 minggu sekali, atau 2 minggu sekali, atau bahkan 3 minggu sekali. Nah, karena Bapak Ibu sekalian, untuk bisa menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita di masa pandemi seperti saat ini, kita sangat memerlukan asupan protein yang sangat mencukupi. Seperti yang disampaikan oleh Okta dan Ananda dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Meningkatkan Sistem Imunitas Tubuh pada Masa Pandemi COVID-19, yang menyatakan bahwa protein dapat berperan penting dalam pembentukan imunoglobin yang mampu merangsang imunitas tubuh kita. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, namun pada kenyataannya Bapak Ibu sekalian, tidak semua orang bisa merasakan kondisi yang ideal seperti itu. Seperti yang dialami oleh warga di desa Sumberpring, yang dimana mereka beralamat atau bertempat tinggal di kaki Gunung Arjuno yang termasuk ke dalam daerah 3T. Dalam hal ini adalah desa tertinggal. Mereka di sana ada sebanyak 20 kakak dengan total penduduk 70 orang, yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani padi, petani kacang dan juga jagung. Prihatinnya Bapak Ibu sekalian, akhir-akhir ini mereka sering mengalami gagal panen dikarenakan hama, monyet, dan babi hutan yang merusak ladang mereka, sehingga kondisi tersebut dapat mempengaruhi kondisi perekonomian warga setempat, yang akhirnya tidak mampu atau kesulitan untuk membeli sembako atau bahan makanan yang layak untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi harian keluarganya. Selain itu, diperburuk juga dengan bahan makanan mereka itu banyak bersumber dari ladang atau hasil panen mereka, sehingga sangat jarang sekali mereka bisa merasakan daging sebagai sumber protein mereka. Nah, mungkin untuk kaum muslimin yang bertempat tinggal di perkotaan, meskipun ekonomi kurang mampu, mereka masih bisa merasakan makan daging ketika momen Idul Adha tiba, karena pastinya masjid-masjid di perkotaan itu mempunyai daging kurban yang melimpah. Namun kondisinya sangat berbeda dari yang dirasakan oleh warga desa Sumberpring. Sangat lebih memperhatikan Bapak sekalian, memprihatinkan. Karena apa? Karena selama 10 tahun terakhir saja di sana jarang sekali ada yang berkurban, dikarenakan mayoritas dari penduduknya adalah para petani dengan ekonomi kurang mampu. Di momen Idul Adha kemarin saja Bapak sekalian, di desa tersebut hanya ada 1 ekor kambing yang dikurbankan, yang dimana daging kurbannya itu tidak bisa untuk dibagikan kepada seluruh warga, karena daging dari 1 ekor kambing itu tidak mencukupi jika dibagikan ke seluruh warga di desa Sumberpring. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, agar para warga bisa merasakan nikmatnya daging dan juga kebutuhan akan protein yang terpenuhi, pada tahun ini yayasan kita akan mengadakan program kurban di desa Sumberpring, yang dimana tujuan dari adanya program ini adalah untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat di desa tertinggal seperti desa Sumberpring. Nanti dalam pengadaannya kami akan bekerja sama dengan takmir masjid setempat untuk menyalurkan daging kurban yang dihasilkan kepada seluruh warga desa Sumberpring, dan juga mengolah sebagian daging yang tersedia untuk dijadikan berbagai macam olahan daging seperti rendang ataupun sumber daging. Nah, untuk bisa melaksanakan program tersebut, tentunya kami dari yayasan kita membutuhkan bantuan dari para dermawan, baik berupa dana maupun alokasi hewan kurban. Nah, agar semua warga desa Sumberpring bisa merasakan daging, kami akan sangat mengusahakan dengan maksimal. Sedikitnya kami akan mengadakan dan menyembelih 1 ekor sapi dengan bobot daging bersih yang akan dihasilkan sekitar 150-200 kg seharga 21 juta, yang jika dibuat patungan untuk 7 pekurban, maka masing-masing pekurban bisa mengeluarkan uang sebesar 3 juta rupiah. Selain itu, jika ada dermawan yang ingin mengalokasikan kurban berupa kambing, kami juga akan mengupayakan mengadakan kambing dengan bobot bersih daging yang akan dihasilkan sekitar 20 kg dengan harga 3 juta untuk 1 orang kurban. Mungkin untuk bisa mengeluarkan uang 3 juta dalam 1 waktu itu akan terasa sangat besar nilainya. Namun Pak,
Bu, besarnya uang 3 juta itu akan sebanding dengan besarnya manfaat yang akan bisa kita miliki, bisa kita dapatkan jika kita mengeluarkannya untuk hal-hal yang membawa banyak manfaat bagi kita maupun orang lain. Seperti salah satunya adalah untuk digunakan berkurban di yayasan kita, yang dimana nanti daging kurbannya akan disalurkan secara tepat sasaran kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dalam hal ini adalah warga Sumber Pri yang memang benar-benar membutuhkan daging kurban tersebut. Meskipun Idul Adha masih 3 bulan lagi dari sekarang, namun untuk bisa mendapatkan daging atau hewan kurban yang berkualitas dengan harga yang lebih murah, kami harus segera mencari dan memesan seawal mungkin. Karena jika mendekati Hari Raya Idul Adha, pasti harga hewan kurban juga akan semakin naik. Nah, untuk itu kami mencoba untuk menawarkan program ini kepada para dermawan seawal mungkin juga. Nah, dan Bapak Ibu sekalian, jika nanti mendekati momen Idul Adha tiba, masih belum ada dermawan yang mau mengalokasikan dana maupun hewan kurbannya kepada warga desa Sumber Pri melalui program kami, maka dengan terpaksa Bapak Ibu sekalian, warga di sana tidak mengadakan penyembelihan hewan kurban di tahun ini. Nah, jika kondisi itu terjadi, maka dengan berat hati warga di sana harus mengubur kembali secara dalam-dalam keinginannya untuk bisa menikmati daging dengan berbagai olahannya. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, agar para warga desa Sumber Pri bisa menikmati daging di momen Hari Raya Idul Adha nanti, meskipun hanya setahun sekali, kami mencoba untuk menawarkan program ini kepada para dermawan, kepada Bapak Ibu pengajian dosen Universitas Jayabaya untuk turut serta berkontribusi berupa bantuan alokasi dana maupun hewan kurbannya di tahun ini kepada yayasan kita. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apakah Bapak Ibu sekalian bersedia turut serta kontribusi dana atau alokasi kurban di tahun ini kepada yayasan kita? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian atas alokasi dana dan hewan kurban kepada yayasan kita pada tahun ini. Untuk teknis pemberian bantuannya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung memberikannya kepada kami setelah forum ini selesai, atau Bapak Ibu sekalian nanti bisa langsung mentransfernya ke rekening BRI maupun BRI Syariah seperti yang sudah tertera dalam brosur yang sudah saya atau kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk laporannya pun nanti akan kami kirimkan berupa dokumentasi kegiatan mulai dari pengadaan sampai penyerahan atau penyaluran hewan daging kurban kepada seluruh warga desa Sumber Pri. Bapak Ibu sekalian juga diperkenankan untuk ikut langsung membagikan daging tersebut kepada seluruh warga desa Sumber Pri, namun tetap dengan ketentuan yang ditentukan oleh yayasan kita. Insya Allah dengan apa yang telah Bapak Ibu alokasikan kepada kami dapat memberikan kebahagiaan pada warga desa Sumber Pri, dan mereka bisa merasakan nikmatnya makan daging di momen Hari Raya Idul Adha nanti. Dan serta apa yang telah Bapak Ibu amanahkan kepada kami dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah takwa dan juga ibadah sosial dalam rangka menjalankan perintah hablum minallah dan hablum minannas. Amin, Allahumma amin. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2, sesungguhnya telah kami tebarkan nikmat yang banyak kepadamu, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja perkenalan singkat dari kami terkait dengan profil beserta program kurban dari yayasan kita. Semoga silaturahim kita pada hari ini bisa membawa banyak berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk itu, kami mohon izin pamit. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.